Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian sudah awal materi untuk kalian kelas 12, yaitu bab pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya ini materi pengulangan kalian di kelas 11. Jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin sudah tahu kalian untuk pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan perbedaannya. Kalau pertumbuhan yaitu apa? Kalian tumbuh dari kecil hingga dewasa, ini dikatakan tumbuh. Kemudian kalau perkembangan itu ya ada yang kalau pohon itu membesarnya ukuran batang ya. Kalau pada hewan dan manusia yaitu proses menuju kedewasaan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu sebenarnya berjalan berdampingan. Dengan kalian tumbuh, otomatis kalian juga berkembang. Jadi kalian yang dulunya kecil, kemudian SD, SMP, SMA semakin tinggi, semakin dewasa juga dengan pola pikir kalian ya. Dengan tumbuh otomatis kalian juga berkembang dari yang pola pikir anak-anak menjadi pola pikir yang lebih dewasa. Nah, yang kita bahas di sini pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan, proses munculnya tanaman tunas plumula ya, diawali dengan plumula. Sedangkan kalau perkembangan membesarnya ukuran lingkar batang. Pertumbuhan diawali dengan proses perkecambahan. Jadi ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer diawali dengan jaringan primer, sedangkan pertumbuhan sekunder diawali dengan jaringan sekunder ya. Perkembangan ini kalau pada tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga. Jadi kalau kalian punya tanaman di rumah, jika dia sudah berbunga kemudian berbuah, berarti dia berkembang dan sudah dewasa ya. Pertumbuhan dan perkembangan. Tadi ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer cirinya diawali dengan ciri-ciri jaringan primer, sedangkan sekunder diawali dengan jaringan sekunder. Jaringan primer itu di mana? Terletak pada ujung batang dan ujung akar. Kemudian fungsinya untuk pertumbuhan ke atas, jadi tanaman tumbuh ke atas dan tumbuh ke bawah ini oleh jaringan primer. Sedangkan jaringan sekunder terletak pada kambium, karena letaknya pada kambium sehingga untuk membesarnya lingkar batang ya. Nah, pada kambium ini juga ada istilah ini, lingkaran tahun. Mungkin kalian tahu ya, lingkaran tahun. Kalau kalian perhatikan di bangku kalian, meja, kursi, itu kan warnanya berserat. Ada yang coklat muda, coklat tua. Itu menandakan adanya lingkaran tahun. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh musim. Jadi kalau musim penghujan itu kan nutrisi yang tersedia banyak, sehingga lingkaran tahunnya tumbuh pesat, dia lebih lebar. Sedangkan kalau musim kemarau karena nutrisi yang tersedia sedikit, otomatis lingkaran tahunnya mengecil atau menyempit, sehingga itu kan ada yang lebih tipis ya di kayu, batang kayu kalau kalian lihat, sehingga warnanya ada yang coklat tua, coklat muda, itu menunjukkan adanya lingkaran tahun. Nah, perhatikan pada gambar itu tadi pertumbuhan pada tumbuhan diawali dengan proses perkecambahan ya kan. Perkecambahan, kalian mungkin ini kenal ya istilah kecambah. Biasanya itu apa kecambah? Sayur ya. Nah, pernah lihat kecambah? Itu kan bijinya tertutup, kemudian pernah kalian buka? Atau kalau sudah ada tunasnya? Nah, ini perhatikan gambarnya. Gambar biji yang terbelah ini. Ada yang disebut dengan plumula, ada epikotil, ada hipokotil, dan yang kalian makan ini kotiledon, ini daun buah istilahnya. Nah, di sini ada epikotil dan hipokotil karena ini ada pertumbuhan.
berkecambahan ya, berkecambahan epikotil dan hipokotil. Perhatikan perbedaannya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan bedanya ini berkecambahan epikotil dan hipokotil? Kalau epikotil ini kotiledonnya tetap tertanam di dalam tanah. Perhatikan. Nah, pelumulanya terangkat naik. Bedanya yang hipokotil, kotiledon muncul di atas permukaan tanah ini. Contohnya apa yang epikotil? Pada kacang tanah, kemudian kacang hijau. Sedangkan yang hipokotil contohnya pada tanaman jagung. Diperhatikan ya, ini kerjasama epikotil dan hipokotil. Epikotil kotiledonnya tetap tertanam dalam tanah, yang hipokotil muncul di atas permukaan tanah. Nah, ini berkecambahan. Setelah berkecambahan, mulai ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ini gambar dari pertumbuhan sekunder pada akar. Perhatikan. Pada bagian ujung paling bawah ini terdapat tudung akar. Pada tudung akar di situ terdapat apa? Kaliptra. Fungsinya apa kaliptra? Karena di kaliptra ini terdapat zat kaliptrogen yang berfungsi untuk melumasi ujung akar, membantu menembus tanah. Nih. Di atas tudung akar terdapat zona pemanjangan, kemudian zona pematangan, dan zona diferensiasi. Perhatikan. Jadi kalau kalian pernah mungkin mengambil jebol akar, itu kan ada yang serabut akar. Paling ujung ini terdapat tudung akar, biasanya warnanya agak lebih hitam. Di atas tudung akar terdapat zona pemanjangan tadi, kemudian zona pematangan dan zona diferensiasi. Itu pada akar. Sedangkan pada batang, perhatikan bedanya. Pada batang ada zona, karena tadi kan letaknya pada kambium ya. Di sini ada prokambium. Di antara kambium ini terletak di antara xilem dan floem. Di antara xilem dan floem ini juga terdapat protoderma. Jadi ini yang membantu pertumbuhan untuk membesarnya lingkar batang. Nah, ini juga ada gambarnya lingkaran tahun tadi, menandai umur suatu tanaman. Lingkaran tahun. Lingkaran tahun terbentuk dari aktivitas jaringan kambium ya. Karena kambium tadi terletak di antara xilem dan floem. Mungkin ingat bedanya xilem dan floem fungsinya? Xilem untuk mengangkut air dan zat mineral dari tanah di bawah menuju ke akar ya kan? Kemudian ke daun. Sedangkan floem mengedarkan bahan makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Oke. Di sini untuk selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, tadi kan ada bagian-bagian dari jaringan primer pada akar dan pada batang. Nah, kalian cari teori histogen yang terdiri dari dermatogen dan periplem. Apa bedanya? Kemudian pengertian ada tumbuhan berhari panjang, ada tumbuhan berhari pendek, dan tumbuhan netral. Sudah dua itu saja tugasnya untuk pertemuan berikutnya. Ya. Dari sini untuk hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.